Shalom saudara, selamat bertemu kembali dengan saya pada hari ini. Ayo kita belajar lagi tentang tiang hikmat. Kita sudah belajar tentang tiang hikmat sampai kepada tiang pancang yang keempat. Dan hari ini kita belajar tentang tiang pancang yang kelima. Apa sih tiang pancang yang kelima? Supaya rumah hikmat yang kita akan dirikan di atasnya adalah kokoh sempurna. Kita terus belajar dan kita minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan, mampukan kami menerima ini semuanya supaya kita bisa terbang tinggi untuk mencapai destiny kita. Semua mau kan? Mencapai destiny kita, mencapai panggilan kita sampai garis akhir dengan kuat, finish strong. Itu yang sangat dirindukan hati Tuhan terhadap anak-anaknya. Ayo belajar tiang hikmat yang kelima. Apa itu? Berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Ini tiang hikmat yang harus saudara dan saya terima. Kenapa harus berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia? Karena itu adalah sesuatu kunci untuk semua berkat bisa kita terima. Saudara, karena firman Tuhan katakan, jangan sampai doamu terhalang jikalau engkau tidak melakukan sesuatu pendamaian terhadap saudaramu. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ada perkataan berdamai. Saudara tahu apa yang dinamakan berdamai? Berdamai adalah sesuatu hal di mana yang satu dengan yang lain nggak cocok hatinya. Nggak cocok hatinya. Seringkali kita tidak usah berdamai dengan sesama kita, tapi kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena ada perkara-perkara yang bertentangan di dalam hidup saudara dan saya. Antara mau melakukan sesuatu atau tidak. Ini perlu yang dinamakan berdamai. Nah, dikatakan kita harus berdamai dengan Allah. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jikalau kita tidak melakukan pendamaian terlebih dahulu, maka kita tidak akan dapat menerima segala sesuatu yang menjadi doa-doa kita. Jadi berdamai itu sangat penting. Saudara, suatu saat saya bertemu dengan suami istri yang senantiasa sepertinya dia itu baik-baik saja. Dua-duanya melayani Tuhan, baik-baik saja. Tapi berkatnya gak pernah turun. Gak pernah turun. Saya sampai heran, di mana ya letaknya? Pasti ada sesuatu kesalahan dalam keluarga ini. Setelah banyak berbicara dengan saya, ternyata saudara tahu, istri ini dominan banget. Istri ini ngatur terus sama suaminya. Dan suaminya saya bilang, kamu kok kayaknya kok nurut aja sih. Sekalipun kamu ngerti istri kamu kadang-kadang itu gak benar, saya bilang. Apa kata-kata dia? Ya daripada ribut lah Bu, lebih baik berdamai katanya. Tapi gak caranya seperti itu. Itu bukan berdamai namanya. Gak mau ribut itu bukan masalah berdamai. Tapi yang namanya berdamai adalah hati sungguh-sungguh ada sejahtera. Saya tanya, nah kalau kamu ngomong
Ya lebih baik begitulah Bu, ngalah daripada ribut. Saya mau tanya, hati kamu terima nggak masalah itu? Ya enggak sih. Nah, namanya yang seperti itu bukan berdamai. Apa yang dinamakan berdamai? Dua-duanya sejahtera, sepakat untuk mengambil suatu langkah. Itu namanya berdamai. Sepakat. Itu berdamai. Nah, bagaimana kalau dengan Allah berdamai? Sepakat dengan Allah. Itu namanya berdamai. Apapun yang kita hadapi, kalau kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan manusia, ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan. Apa berkat itu? Kita baca di dalam Ayub pasal yang kelima. Ada berkat yang luar biasa. Kita baca ayat yang ke-19 ya, dan seterusnya firman Tuhan mengatakan begini. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkan. Kalau saudara dan saya mau berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia, perkara ini akan terjadi dalam hidup saudara. Ada 6 macam kesesakan. Wow. Tapi 6-6-nya kita akan diluputkan. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Luar biasa saudara. Hasil daripada berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia, ini kita akan diluputkan dari malapetaka. Apalagi pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Luar biasa. Pada masa perang kita akan dibebaskan dari kuasa pedang. Luar biasa. Dan cemeti lidah engkau terlindung. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Artinya apa? Orang-orang yang menyakitkan hati kita akan dilenyapkan. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Artinya ada badai, ada tsunami, kita tidak akan takut. Kita akan tetap diluputkan. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Artinya semua itu tidak akan menimpa kita. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Luar biasa. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian. Dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Luar biasa saudara, luar biasa. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Wow, luar biasa sekali. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkat gandum. Dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu akan telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkan dan camkanlah itu. Saudara, berkat-berkat yang seperti itu yang kita terima. Jikalau saudara mau berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia. Sekali lagi saya katakan, apa maksudnya berdamai? Sepakat. Siap setuju buat sepakat dengan Tuhan dan dengan manusia? Berkat ini menanti saudara. Mari kita terima. Tiang hikmat yang kelima. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur betapa sering kami tidak dapat sepakat dengan Engkau. Dan tidak bisa sepakat dengan keluarga kami, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kami. Seringkali tidak bisa sepakat. Hari ini Tuhan kami mau katakan kepadamu, kami siap buat menerima tiang yang kelima. Mampukan kami buat sepakat dengan Engkau. Mampukan kami buat sepakat dengan sesama kami, dengan anak kami, dengan istri kami, suami kami Tuhan. Kami rindu ada kesepakatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Supaya kami menerima semua berkat-Mu dalam Ayub yang sudah kami baca menjadi milik kami.
Kami percaya Kau mendengar segala doa kami Tuhan. Kami terima tiang yang kelima. Kami pancarkan, kami tancapkan saat ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin.